have a good relationship nih, wah cengli banget gitu. Itu sama nggak sama having a good life gitu, with abundant material blessing gitu. Halo Fuse Family, apa kabarmu teman-teman? Mari hari ini kita mau menyembah dan memuji Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita menaikkan pujian kita, mari kita menaikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kasih
kasih setiamu Tuhan gak pernah pergi dari kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan teman-teman. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Lord. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open
Come and sing with all your heart, and I will. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will build my life for you. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love. The dogs holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love. To those I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will Sing with all your heart. not be And I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Oh, I will build my life for you. Halo teman-teman, gimana apa kabar? Welcome back to Views Online. Gimana tadi udah dengar dong praise and worship-nya ya? I don't know why setiap kali ada praise and worship itu bener-bener bikin kita tuh ada ke dimensi yang berbeda gitu. Menurut gua sendiri ya gitu. So I enjoy a lot untuk praise and worship. Thank you praise and worship team. Dan untuk yang mungkin pertama kali datang nih, mungkin nggak tahu ya, ini apa sih Views ini apa gitu. Views ini actually adalah komunitas yang Christ Center. Jadi kita dari berbagai denominasi dan segala macam, kita nggak ada pandang bulu. Jadi please welcome aja kalau misalnya kalian ada yang mau berkomunitas. Dan kita kebetulan selain online service yang ada di hari Minggu ini, kita juga akan ada di tengah minggu. Gitu, ada Rabu, Selasa, dan Kamis. Mau cek yang di mana aja, yang terdekat dari kalian, cek aja di IG kita, Views Jakarta Official.
Oke, so are you ready for today? Kita sama-sama belajar ya, karena hari ini kita akan membahas tentang catch me if you can. Wih, catch me if you can. Apa tuh yang mesti ditangkap? Apa yang mesti dikejar? Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami bisa beribadah lagi ya Tuhan, meskipun masih online, but it's okay Lord, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau bisa menjamah siapapun, Engkau bisa menjamah kami semua ya Tuhan, di tempat kami berada ya Tuhan. Dan pada hari ini kami mau belajar ya Tuhan, untuk mengejar sesuatu yang tidak bersifat fana ya Tuhan. Dan kami mau sama-sama belajar dari firman-Mu, biarlah ya Tuhan Kau buka hati kami, supaya menjadi tanah yang subur, yang ditanam oleh benih dan berbuah, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, so bisa dilihat di sebelah sana adalah catch me if you can. Jadi ini sebenarnya adalah satu pemikiran yang personally gue juga dapat gitu. Personally gue juga dapat itu di setahun belakangan ini ya. Tahun belakangan ini itu nggak mudah buat semua orang, nggak mudah. I know ya, pasti ada yang merasa perubahannya drastis sekali nih, sampai kadang-kadang merenggut kebahagiaan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya gitu, apa sih yang orang kejar gitu? Sebenarnya apa sih yang manusia itu kejar gitu sebenarnya dalam hidup ini? Pernah berpikir nggak? Pernah nggak stop for a while gitu, terus berpikir, gua ngelakuin ini semua, apapun yang kalian lakukan, pekerjaan kalian, pelayanan kalian, dan segala macam, itu apa sih yang mau dicapai? Apa sih yang mau dikejar gitu? Ya, kebanyakan orang itu pasti mengejar yang namanya kebahagiaan. Of course, siapa sih yang di sini nggak mau bahagia? Nggak ada. Ya, saya pun pengen bahagia, kalian juga pengen bahagia, semua pengen bahagia. Permasalahannya adalah kebahagiaan itu didasari oleh apa? Gitu. Apa yang membuat kalian itu bahagia? Nah, kalau bisa lihat, people looking for happiness. Yes, pasti. Nggak ada yang kayak, I'm looking for sadness, nggak mungkin. Ya, semua orang pasti pengen dirinya bahagia. Nah, sekarang permasalahannya apa? What is happiness kita? Apa sih kebahagiaan itu apa gitu? Ya, dan kita akan coba bahas sedikit gitu tentang masalah ini gitu. Kenapa? Karena kita ada di dunia yang nyata. Ya, di dunia yang nyata artinya apa? Kita ada di dunia benar-benar yang compete satu sama lain. Di dunia ini kita diajarkan untuk berkompetensi. Ya, artinya apa? Oh, kalau lu mau bahagia, biasanya definisi yang sering muncul. Pas bahagia itu means ya, you have a lot of money gitu. Supaya lu nggak ada, lu secure gitu. Pada saat lu punya money, lu secure. Lu bisa kayak spend apapun yang lu mau, lu nggak hidup dalam worriness. Atau misalnya, oh kebahagiaan itu kalau misalnya gue punya influence gitu. Influence dalam arti apa? Influence dalam arti, oh punya jabatan yang tinggi gitu. Sampai gue dihormatin. Jadi pada saat gue jalan, kalau bisa semua nunduk gitu. Mungkin itu beberapa arti kebahagiaan itu. Atau as simple ada yang, oh bahagia itu sebenarnya harus yang bersifat itu karirnya bisa dibanggain nih gitu. You do something in your work gitu. Jadi untuk compete with others gitu. Nah, seberapa sering kita semua memang dalam dunia ini dimasukin ke dalam arus-arus yang seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sepertinya ya, kalau kita nggak banting tulang kerja dari pagi sampai malam, itu namanya lu kurang kerja keras. No wonder karena lu kurang kerja keras, lu nggak sukses. Pernah dengar itu dong? Pasti. Juga ada yang ngomong, wah lu kalau misalnya berkarir, itu ada namanya politik kantor gitu. I've been work also 10 years in perkantoran gitu ya, perkantoran yang ada gitu, perkantoran yang sebelumnya. Nah, itu juga sama. Oh, kalau lu misalnya mau sukses dalam segi karir, then ya you need to do politik gitu. Ya nggak sih? Jilat atasan, sikut kiri kanan, injek bawahan gitu. Itu yang dunia ajarkan gitu. Until you reach some level, di mana lu merasa kayak, oh, gue reach ini by my own effort gitu. Dengan yang menurut gue itu adalah cara-cara dunia. Tapi kita lihat ya, apa sih yang Tuhan bilang gitu. Benar nggak sih kita harus seperti itu gitu untuk mendapatkan apa yang kita ingini gitu. Apakah kita yang disebut berkat, berkat itu harus kita kejar sampai benar-benar kayak catch me if you can gitu. Sampai berkat itu ngomong kayak catch me if you can gitu. Nah, benar atau enggak kita lihat di ayat ini. Oke, ini adalah sebelum kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Ini adalah Mazmur yang ditulis bukan oleh Daud ya, tetapi oleh Salomo. Ya, Salomo yang menulis itu. Dia tulis nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Pada waktu tidur. Oke, pas waktu lihat ayat ini kayak dibilang malah ini kok berkontradiksi ya. Orang bilang kayak lu harus bener-bener kalau bisa malah lu bangun pagi, pulang pagi gitu. Bukan kayak kalau di sini malah dibilang kamu pagi sia-sia, duduk-duduk sampai jauh malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tapi ia padahal memberikan kepada yang dicintainya pada saat dia tidur. Loh, berarti tidur aja gitu kita. Jadi kita tidur aja atau gimana gitu? Ya kan? Bukan itu. Sebenarnya juga ada di Tesalonika Paulus sendiri berbicara, kalau kamu pemalas yang tidak mau bekerja itu jangan makan gitu. Sebenarnya Tuhan juga bilang kalau kita harus belajar dengan semut yang bekerja dan menyimpan pada saat musim dingin. Nah, kalau gitu apa sih maksudnya ini? Kita coba telusuri background-nya ya. Background-nya itu adalah ini Salomo yang ngomong. Salomo bukan orang yang cuman kaya. Oke, Salomo bukan cuman orang yang punya kedudukan. He has everything gitu. Dia punya semuanya, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, bahkan pada saat di zaman dia gitu, itu ya ada politik kerajaan dan segala macam dan dia akhirnya terpilih karena Daud yang milih dia gitu, yang milih dia untuk menjadi raja. Itu juga dia diberikan hikmat gitu untuk bisa mengatur segalanya sampai pada satu di masa di Salomo ini, lu tau nggak raja-raja yang di sekitarnya, raja-raja di sekitar sekitar kerajaannya Israel itu sampai ngasih upeti ke dia gitu, nggak even. Dan pada saat zaman Salomo itu jarang ada peperangan gitu, karena itu dikasih hikmat sama Tuhan ya buat dia untuk mengatur negaranya. Dan dia super kaya kalau mau kita ngomong berkat materi dia kaya, kedudukan wah hebat banget. Semua raja-raja di sekitarnya tunduk sama dia, ngasih upeti. Means berarti kan dia dihormatin, betul kan? Dia punya segalanya. Tapi dia malah ngomong gitu loh, sia-sia semuanya. Kalau kamu bangun rumah, tapi Tuhan nggak mengawal gitu, maka semua itu sia-sia gitu. Ini coming from Salomo yang notabene adalah orang yang paling berhikmat sebelum dan sesudah Yesus lahir. Kan dia bilang kan yang tidak ada lagi orang yang hikmatnya seperti Salomo sampai selama-lamanya, ya kan? Dia bisa ngomong sia-sia gitu loh. Dan dia nggak mungkin ngelawak ya di sini kayak, oh Tuhan tuh kasihnya pada saat waktu tidur gitu. Dia nggak lagi ngelawak, karena ya dia juga ya sebenarnya waktu dia didatengin Tuhan buat cari wisdom itu pas dia lagi tidur sih. Oke, tapi gua nggak bahas itu. Nah, tapi dia bilang pada saat itu kuncinya adalah sebenarnya adalah dalam kata kepada yang dicintainya gitu. Nah, seringkali kita itu kan di perjanjian lama ya, kita lompat sedikit ya gitu. Kalau misalnya di perjanjian baru itu ada ya mungkin ini semua sudah tahu gitu ya, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab gue bacain dikit ya. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, seringkali orang fokusnya sama apa biasanya kalau di ayat ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Orang senang banget dengan kata ditambahkan kepadamu gitu. Padahal yang dimaksud dengan ayat ini atau akan tetapi Bapamu yang di surga gitu. Jadi untuk mengklaim ataupun mengalami ayat ini, kalian harus punya relationship sebagai bapak dan anak gitu. Mengerti gak ya? Jadi kalau misalnya kayak tadi yang di Salomo juga bilang kepada yang dicintainya. Jadi ada relationship di sini. Namanya tambahan tuh nggak seharusnya dikejar gitu loh. Namanya juga tambahan gitu. Tapi yang disuruh cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, nah I guess kalau untuk yang masalah ini mungkin beberapa kalian juga sudah paham lah ya, paham untuk kayak oh ya benar nih, maksudnya kayak emang kita tuh harus kejarnya itu Tuhannya gitu. Oke, nanti semua itu ditambahkan gitu. Tapi jujur lah, dalam praktek kita sehari-hari gitu ya, sering nggak kita nanya nggak kayak, kok si itu diberkatin,
si Ono diberkatin, si ini enggak gitu, yang si ini kok kurang. Nah, berkat yang kita maksud itu lebih ke dalam bentuk materi, kekuasaan yang tadi, yang kasat mata gitu loh. Nah, itu leads to pertanyaan ini. Misalnya nih gitu, misalnya kita udah punya relationship sama Tuhan gitu. Udah punya relationship sama Tuhan. Have a good relationship nih. Wah, cengli banget gitu. Itu sama nggak sama having a good life gitu with abundant material blessing gitu. Artinya sama nggak? Oh, berarti kan kalau misalnya kita punya hubungan yang baik, kan tadi kan gue bilang gitu ya, semua orang itu dapat berkatnya justru karena relationship-nya. Jadi bukan karena dia ngejar berkatnya terus dia dapat relationship-nya, enggak. Dia ngejar relationship-nya, dan segala macam yang material ataupun yang Tuhan mau kasih itu dikasih, ditambahkan. Even Salomo itu pada saat waktu dia ditanyakan, pas waktu dia tidur ditanya, mau apa gitu ya, long story shortnya dia bilang, ya gue dikasih kerajaan yang sangat besar, tapi gue nggak tahu nih cara mimpinnya gitu. Dan dia bilang dia sudah ngelihat hubungan antara Allah dengan Daud papanya gitu, dan dia cuma bilang, kasih deh kasihlah hikmat untuk bisa memilah mana yang baik mana yang benar. Wah, good banget kan. Dan Tuhan Allah Bapa bilang ini baik gitu. Bahkan dibilang nanti baca ya di ayatnya di Salomo itu, Allah Bapa bilang malahan kayak, karena kamu nggak minta umur panjang, kamu nggak minta kekayaan, kamu nggak minta fame, gitu. Bahkan nggak minta umur panjang loh, umur panjang kan semua orang pengen gitu ya. Malah kamu memilih yang baik. Maka itu kalau Salomo mengikuti ketetapan Tuhan, dia akan memberikan semuanya nggak diminta itu, gitu. Oke. Tapi pertanyaannya pada saat Salomo minta kebijaksanaan, apakah itu hanya pura-pura gitu? Apakah hanya kayak, oh yaudah, gue kalau minta ini pasti dikasih yang lain? Enggak loh, dia nggak tahu, pada saat itu dia nggak tahu kalau dia memilih kebijaksanaan, dia akan ditambahkan segalanya. Nah, seringkali karena kita sudah sering banget dikasih tahu seperti ini, oh ya udah kalau misalnya kita cari kerajaan, oh ya Tuhan, kerajaan Allah, kita cari. Kita having a good relationship with God, quote unquote, yang kita merasa kita punya good relationship. Tapi kita nggak punya good life. We don't have good life. Kayak materi terbatas, kekuasaan terbatas. Apakah ini akan mempengaruhi yang atas? Itu pertanyaannya gitu. Pada saat kayak lu punya mindset, oh dalam mengejar tuh, oh yaudah gue kejar Tuhannya, kejar kekekalan dan segala macam. Tapi deep inside our heart sebenarnya kita aiming something yang notabene ditambahkan itu gitu. Dan itu tidak kejadian di dalam hidup Anda gitu. Apakah berarti Tuhan jahat? Apakah berarti you don't have a good relationship with God? Dan apakah pendapat Anda tentang Tuhan itu akan menjadi berbeda? Nah, pada saat kalau kita mengiyakan persamaan ini, berarti kita nggak genuine guys gitu. Kita nggak genuine gitu. Sampai kapanpun kalau kita masih melakukan relationship, tapi sebenarnya deep inside kita menyembah Tuhan, ya karena Tuhan maha besar dan kayaknya kalau Tuhan marah sama gue, gawat nih gue hidup di dunia bisa sengsara gitu. Itu berarti kasih kita nggak genuine gitu. Nah, relationship kita itu ada relationship yang fake. Nah, pada saat itu kalian sendiri deh punya teman. Kalian sendiri teman mau nggak sih teman yang kayak notabene cuman menginginkan sesuatu yang daripada kalian gitu. Oke, jadi ini adalah baru step 1 gitu. Baru step 1 yaitu punya having relationship with God. Tadi kita balik lagi. What is happiness? Apa sih yang kita harus capai dalam happiness? Apa yang membuat kita kok sometimes kita udah ke gereja, kita having a good relationship, tapi kita still don't happy gitu. Kita nggak happy juga gitu loh. Nah, itu ada satu, ini bagus banget gitu ya. Kayak ini tuh the longest, ini penelitian yang terpanjang gitu di Harvard. Dan di Harvard itu 75 tahun penelitiannya itu. Itu yang pemimpinnya ada Robert Waldinger, pasti udah tahu semua. Dia sempat ngomong di TED Talk ya, dan di situ dia ngomong dia menelusuri 75 tahun. Hidup orang tuh ditelusuri gitu. Jadi kayak dari kecil orang itu udah dipilih ya beberapa grup dari berbagai macam etnis dan segala macam, dan dia keep continuing untuk kayak teliti, oh dia married sama siapa, sampai 75 tahun, ya exactly dong, kalau lu 75 tahun, pasti lu yang dari TK udah sampai married sampai kakek nenek, benar ya? Jadi ini penelitiannya dan Harvard yang meneliti, ya, jadi bukan gue yang meneliti, jadi I think it's fair enough gitu. Yang mau dicari itu nggak apa sih sebenarnya, dia cuma cari, apa sih yang membuat orang bahagia gitu, apa sih yang membuat orang bahagia gitu. Nah, siap-siap ya, jadi ini adalah resep daripada kebahagiaan itu sendiri. Oke.
Nah, itu ada di ayat 2 Korintus 9 ayat 10. Nah, ini menurut gue something yang kayak, mungkin bingung, tapi coba kita baca dulu ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Oke, ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 10 itu Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan jemaat di Korintus itu dia berbicara tentang kayak hal memberi sebenarnya gitu. Hal memberi. Jadi good point banget sih. Jadi Pak, memberi sama dengan ucapan syukur gitu. Dia bilang di situ. Dan ini kita coba mau fokus sama dua kata. Ya, mau fokus sama dua kata, yaitu adalah bread and seed. Jadi Tuhan kasih kamu bread, Tuhan kasih kamu seed. Seringkali ayat ini dipakai untuk dengan kata lain investasi. Ya kan, investasi. Oh, lu tuh kalau misalnya dapat gaji, jangan semua tuh dimakan gitu. Tapi beberapa itu ditabur gitu. Beberapa ditabur supaya mengalami pelipat kali gandaan. Nah, cuman pada saat waktu gue membaca hal ini, menurut gue ada sesuatu yang berbeda yang gue tangkap gitu loh. Pada saat dibilang ada bread, ada seed, itu kalian dikasih dua hal di dalam hidup. Ada bread, ada seed. Seed itu apa? Ya, benih yang kalian harus tabur. Dan benih itu tidak selalu berkaitan dengan material. Oke, jadi benih itu bisa jadi kalian nabur waktu ke orang, kalian nabur caring ke orang, dan ingat fokusnya bukan ke diri sendiri dan pelipat kali gandaannya, bukan. Tetapi gimana caranya supaya lu berlipat kali ganda dan buah-buah kebenarannya itu rasakan sama orang sekitar kalian gitu. Nah, kenapa ada bread, ada seed gitu? Kenapa nggak kalau gitu seed aja gitu? Karena ini for me ya gitu. Karena resep daripada kehidupan itu adalah balance gitu loh. Resep daripada happiness itu adalah balance gitu. Tadi kan disebutkan di dalam penelitian Harvard dan segala macam. Oh, tadi belum saya sebutin ya. Jadi hasil penelitiannya apa ya? Jadi hasil penelitiannya itu adalah orang yang bahagia itu adalah mereka yang sehat dan hidup bahagia, yang lebih mementingkan hubungan baik dengan keluarga, pasangan, teman, dan sesamanya. So basically orang yang paling bahagia adalah orang yang mempunyai quality of relationship yang baik. Kita tidak berbicara tentang lu harus jadi selebgram, punya follower 1 juta baru lu bahagia. No. Yang disebut di The Waldinger ini, Waldinger yang dia teliti adalah quality of relationship. Jadi kalau lu sampai tua tidak mempunyai orang yang dekat dengan lu gitu. Dekat dengan lu bisa apa aja? Keluarga, pasangan, teman, dan sesama teman segala macam. Jadi relationship itu yang sebenarnya bounce back ke lu dalam bentuk happiness. Nah, apa perbedaan daripada apa kesamaan daripada yang Korintus katakan? Yang di Korintus katakan juga dibilang seed. Jadi lu harus tabur gitu loh. Pada saat lu cukup ini sih ya, cukup pas waktu lihat ini, pas waktu main perception ini cukup agak kayak, kok Tuhan kenapa orang mesti nabur sih? Kenapa orang mesti mesti ngasih ke seseorang gitu loh? Kenapa gitu loh? It's talking about relationship gitu. Pada saat lu bisa untuk menabur, entah dari apapun itu ya, gue nggak ngomong selalu mengenai uang dan segala macam, waktu segala macam. It means lu tuh nggak menghambakan apa yang lu bagi, ngerti nggak? Kalau lu menghambakan, artinya kayak mentuankan artinya kayak lu jadi hamba uang atau hamba gimana, lu sibuk banget nggak bisa apa-apa karena kejar karir lu dan segala macem, lu akan timbul kayak greedy gitu loh, ngerti gak sih? Jadi greedy dan akhirnya kenapa nggak bisa dong, ini kan gue cari dengan sekuat tenaga gue, ini kan gue cari dengan kesusahan gue gitu, kenapa gue harus bagi orang gitu? Dan orang-orang yang seperti itu, I don't think dia punya quality of relationship, ngerti ya? Karena benar-benar kayak ya semuanya hidup tentang dia terus makan tapi nggak pernah keluar, jadi apa tuh kira-kira, ya kan? Nah, di sini berarti pada saat kita membagikan itu berarti kita yang Paulus bilang di jemaat Korintus tadi itu, pada saat kita membagikan kita tuh punya rasa grateful itu kita rasa ucapan syukur kepada Tuhan, yang setiap kali kita membagikan tuh kita kayak aduh Tuhan thanks ya karena Tuhan bisa kasih, karena Tuhan berkati saya bisa kasih ini orang lain. Dan pada saat berkat itu lu treat sebagai gitu, then you find your own happiness gitu loh. Padahal dan relationship dengan sesama, ya kan, kita jadi lebih baik juga dengan sesama dan segala macam.
pasti dong, lu pasti pengen dong temenan sama orang. Enak gak sih kalau temenan sama orang hitung-hitungan setengah mati gitu, bener-bener kayak wah ini asli, lu kemarin utang gua segini, nggak enak ya kan. Nah, tapi kita ngomong tentang seed tadi, tapi ada juga tentang bread gitu. Kadang ini yang orang lupa gitu, Tuhan juga kasih bukan cuman seed, tapi Tuhan kasih bread. Ya, bread itu apa? Roti. Ya, roti itu bisa nggak ditabur? Nggak bisa. Roti disimpan bisa nggak? Ya bisa, 1-2 hari, habis itu basi. Jadi roti itu memang dinikmatin. Nah, that's the key of happiness menurut gua. Jadi kayak kita juga harus bisa mempunyai karunia menikmati berkat yang daripada Tuhan. Harus balance guys gitu. Kita juga tabur buat sesama. Jadi intinya nggak kita nikmatin semua kayak apa, karena ada yang bentuknya roti, ada yang bentuknya seed. Yang seed itu kita bagiin ke orang, yang bread itu kita nikmatin. Kenapa? Ini juga penting. Karena banyak banget di sekarang mengejar karir, mengejar ini. Pulang malam jam 12, oh nggak bisa, ini my golden age nih. Ini kayak bener-bener kayak waktunya gue jor-joran buat segala macam. Dan what is after that gitu. Lu udah umur 50, baru mau menikmati gitu. Dan pada saat lu menjadi orang yang stressful, lu stres sama orang kiri kanan karena lu nggak pernah menikmati bread itu sendiri, apakah lu menjadi berkat buat orang lain? Lu sekali kesenggol bacok, sekali kayak cepet tersinggung lah. Orang yang cepet capek itu cepet tersinggung gitu. Cepet tersinggung. Dia nggak menikmati. Akhirnya apa? Waktu tuh cepet banget jalan. Waktu jalan cepet banget. Pas umur 50 baru mikir, ya tahu gitu gue pada saat let's say ya, gue berdoa semuanya umur 50 bergelimang harta nih gitu. Bergelimang harta dan segala macam. Dan punya banyak waktu, punya pasangan yang baik. Terus kayak ya gue telat nih menikmatinya gitu. Kayak apa yang gue kejar ya gitu. Apa yang gue kejar gitu. Karena hidup tuh menurut gue terlalu singkat gitu loh untuk diisi dengan penyesalan gitu. Oke, so gue tutup aja di 2 poin. Ya, di 2 poin terakhir. Gue cuma mau ngomong orang yang bisa berbagi sama dengan orang yang bisa mempunyai rasa syukur. Dan orang yang mempunyai rasa syukur itu sama dengan orang yang bahagia. Benih itu tidak selalu mengenai uang, tapi bisa mengenai waktu, Injil, perhatian. Artinya something yang that you share. Intinya adalah kita harus sebagai manusia hidup tuh sadar bahwa kita nggak hidup sendiri. Nah, ini gue challenge teman-teman gitu. Di teman-teman sendiri gitu yang lagi dengerin ini, ada nggak sih yang merasa capek gitu ya? Capek nih, kayak hidup tuh gini-gini aja gitu, kayak monoton gitu. Gak ada something yang seru untuk dikejar. Yang akhirnya kayaknya ya kayak roda kehidupan aja gitu. Atau ada yang malah orang ambisius banget, tapi setiap kali lu mengejar sesuatu, malah yang terjadi yang sebaliknya dari yang lu kejar. Lu pengen A malah B yang terjadi, dan itu membuat lu frustasi dan kecewa. Atau bahkan ada juga yang mengejar mati-matian, tapi sebenarnya nggak ngerti ngejar apa sih gue nih selama ini gitu, ngejar apa sih gitu, kenapa sih gue kenapa lari terus sih, kenapa gue kayak sampai nggak punya waktu sama sekitar, nggak punya waktu untuk apa-apain. Tapi kalau ditanya, lu sebenarnya kerja lu buat apa sih, kayak nggak tahu ya, I don't know, gue just want to work aja, gue cuma mau melakukan yang terbaik aja supaya gue secure masa depan gue dan segala macam. Capek guys, hidup itu terlalu singkat lah, hidup itu cuma 70-80 tahun, kalau sehat mungkin 90 tahun. Ya, tapi jangan diisi segala sesuatu yang sifatnya nanti jadinya penyesalan gitu. Jangan itu moto hidup gue sih. Jadi jangan sampai kayak pada saat lu umur sekian, lu ngomong ya tahu gitu pada saat itu gue do these things gitu. Jangan gitu. Nah, kalau misalnya lu termasuk dalam tiga kategori yang tadi gue sebutin gitu. 3 kategori itu yang pertama kalau lu merasa capek kayak hidup gini-gini aja. Kedua itu lu merasa kayak lu selalu mendapatkan hasil di opposite dari apa yang lo kejar dan itu membuat lo frustasi atau bahkan lo nggak ngerti sekarang apa yang lo kejar gitu. Yuk cek basicnya lagi ke 2 hal yang tadi gue bilang. It's actually a cross itu apa? Relationship with God and relationship with others. Coba cek deh hidup lo dengan Tuhan bagaimana gitu, relationship lo dengan Tuhan bagaimana, apakah masih bersyarat gitu, apakah lo masih menganut ini gitu. Atau kok emang benar-benar lu punya relationship dengan Tuhan karena memang lu pengen punya relationship dengan Tuhan. Itu beda ya. Gitu. Karena bener deh, apapun yang lu capai di dunia ini sebenarnya nggak bisa mengisi kekosongan hati lu. Gitu. Pasti ada sesuatu yang kosong yang nggak bisa diisi sama apapun. Dan itu cuma Tuhan yang bisa. Cek dulu first your relationship with God. Bisa jadi itu yang menjadi trouble.
Dan kalau lu udah relationship with God oke dan segala macam, cek outputnya gitu. So gue selalu ngomong cek input sama output. Input tuh apa ya? Lu relationship dengan Tuhan, lu di recharge ya, gitu, di recharge punya kemampuan yang lebih. Kalau outputnya adalah sesama gitu. Seberapa sering kalian udah share, seberapa sering kalian sudah berbagi, seberapa sering kalian menyempatkan waktu untuk mendengarkan orang lain cerita. Apakah hidup itu masih tentang elu saja, atau lu udah bisa share ke orang lain, bisa menjadi berkat buat orang lain. So I think itu jadi sesuai dengan judulnya Catch Me If You Can. Ya, jadi segala sesuatu yang fana dikejar, perhatiin deh, segala sesuatu yang fana yang dikejar itu akan makin menjauh malahan gitu. Menjauh dan menggoda bahkan. It's like teasing you, like come on. Kalau lu sampai level ini, lu bisa lakuin ini. Kalau lu sampai di stage of life, lu bisa ngelakuin this and this gitu. Tapi cuma ada satu, hanya Tuhan yang bahkan kamu nggak kejar gitu, tapi Dia yang mengejar kamu. That's the beauty of Christianity, right? Kayak kita nggak bisa dibilang kita yang mengejar Tuhan loh gitu, nggak bisa dibilang begitu. Karena Tuhan yang mengejar kita loh pada intinya. Kita siapa? Orang berdosa. Kita siapa? Orang yang nggak worthy sama sekali untuk dikasih permata, bahkan yaitu keselamatan, salvation itu sendiri. But yet still Tuhan yang chasing you gitu. Masa udah seperti itu masih lu cuekin gitu. Ya nggak sih? So ayo kita sekarang fokus, hidup terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Dan saya berdoa ya untuk semua yang ada di sini punya fokus yang berbeda gitu, punya mindset yang berbeda. Bahwa Tuhan itu memanggil kita, memberkati kita untuk menjadi berkat buat orang lain juga. Life is not about yourself gitu. Share and care gitu, sharing kepada sekitar kalian, caring terhadap kalian, having a good relationship with God, having a good relationship with humans, ya sesama lu. Dan gue berharap kita benar-benar menemukan satu kebahagiaan yang sejati gitu, yang mungkin gak bisa didescribe sama kata-kata, but you just feel content and you just feel like secure and you just feel like blessed, punya rasa syukur yang meluap-luap dari hati. Oke, so amin, thank you kalau untuk udah bisa dengerin sharingnya. So kita berdoa juga, saya mau undang buat teman-teman yang mungkin masih baru ataupun malah belum tahu gitu, kayak hah emang iya ya dari tadi tuh nyebut Tuhan siapa sih? It's Jesus. It's Jesus Christ yang udah mati di kayu salib untuk menebus kita bahkan sebelum lu lahir. Oke, so siapa yang di sini masih new believer dan mungkin masih kayak belum pernah admit Jesus as your savior, yuk kita berdoa sama-sama. Dan juga kita akan wrap up, kita akan berdoa supaya, gue cuma berdoa supaya kalian semua yang mendengarkan ini itu benar-benar mendapatkan the true happiness gitu. Bukan happiness yang fana, tapi benar-benar true happiness yang kayak Tuhan bilang ke perempuan Samaria, dikasih sumber air yang meluap terus-menerus. And gampang nggak? No, but we're trying, okay? Supaya kita semua dipuaskan dan semua kita content dan semua kita secure. Oke, let's pray. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa mendengarkan sharingnya Tuhan, dan kami belajar ya Tuhan bahwa fokus utama dalam hidup bukanlah diri kami sendiri Tuhan, tetapi adalah Engkau yang mau memakai kami untuk menjadi berkat buat orang banyak ya Tuhan. Kadang kami mengejar sesuatu yang dunia katakan bisa bikin kita happy Tuhan, yang dunia ajarkan bahwa kita harus miliki itu untuk membuat kita menjadi happy. Tapi pada hari ini kita belajar bahwa anugerah-Mu itu cukup Tuhan, anugerah-Mu itu lebih dari cukup. Bahwa kalau kami memiliki Engkau itu sudah lebih cukup daripada hidup itu sendiri Tuhan. Dan terutama setelah kami menerima grace yang daripada-Mu ya Tuhan, yang hidup yang baik yang daripada-Mu ya Tuhan, kami juga nggak mau simpan itu buat diri kita sendiri. Kita nggak mau simpan roti itu sampai roti itu menjadi busuk gitu. Bahkan kita tidak mau buang roti itu ke tanah, karena roti itu juga bisa kami nikmatin. Tapi kami juga nggak mau lupa untuk menabur benih kepada orang yang sekitar kami ya Tuhan. Taruhlah ya Tuhan, percayakanlah kami ya Tuhan benih yang Engkau mau percayakan kepada kami. Supaya kami tahu dan berilah kami hikmat ya Tuhan, seperti hikmat Salomo, untuk membedakan Tuhan mana yang benih, mana yang roti, mana yang kami bisa nikmati, mana yang kami harus tabur ke orang lain ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami komplit, hidup kami tidak mengejar sesuatu yang sia-sia, dan let's say 10 years, 20 years dari sekarang, kita nggak regret ya Tuhan atas apa yang kami lakukan di masa-masa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang baru mungkin menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Show them your love, Lord Jesus. Karena your love is so beautiful, Lord.
pada saat mereka merasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu itu membara di dalam hati mereka ya Tuhan. Dan mereka akan mengerti ya Tuhan, mengapa kasih-Mu itu begitu besar ya Tuhan buat kami, buat kita semua Tuhan. Maka itu kami berdoa juga untuk semua yang mungkin belum pernah menyatakan doa ini, mari kita nyatakan bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa mendengarkan pesan keselamatan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. The only God yang menyelamatkan kami. Kami berdoa, tuntun hidup kami, karena mulai dari saat ini hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat yang hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami biar lebih lagi bisa mengenal Engkau dan mengetahui isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Thank you guys, see you next week.